Inilah akibat jika bocah dijadikan pejabat. Ya kayak anggota DPRD Jember ini, orang lain sibuk ngebahas tentang kesehatan dan stunting yang ada di Jember. Dia malah sibuk main game. Ditambah rokok lagi kan. Nyala rokoknya. Dikiranya lagi duduk di warung makan kali. Modelan kayak gini belum tentu juga paham apa yang lagi dibahas di ruang rapat. Datang ke situ ya paling cuman nampangin mukanya yang gak seberapa itu paling. Ngisi absen aja. Biar nggak merah absennya, biar cair gajinya. Ya kayak ginilah kalau bocah dijadikan pejabat. Kalau mau jadi polisi atau mau jadi dokter, ada tes khususnya. Ada pelajaran khususnya, ada sekolah khususnya. Tapi kalau mau jadi pejabat, nggak ada. Kalau mau jadi pejabat, cukup siapin duit, pasang spanduk yang besar, plus senyum yang lebar. Senyum penuh kebohongan, plus tulisan janji-janji. Saya berjanji, jika saya terpilih, saya akan bekerja keras, biar balik modal. Salah ya. Pokoknya kayak itulah, ada janji-janjinya gitu. Tak mau janji apalah. Itu kalau mau jadi pejabat. Tapi kalau masih bocah, mau jadi pejabat, cukup pakai apalah? Pakai celana dalam kek, pakai kaos dalam kek. Di ruang rapat yang seharusnya penuh perhatian dan keseriusan, kamera justru menangkap pemandangan yang bikin publik geleng kepala. Sebuah rapat penting tengah berlangsung di gedung DPRD Jember. Topiknya bukan hal sepele. Pelayanan kesehatan masyarakat sedang dibahas. Ada Dinas Kesehatan, BPJS, hingga Kepala Puskesmas yang hadir di forum resmi itu. Namun di tengah jalannya pembahasan, sorotan publik justru tertuju pada satu sosok anggota dewan. Bukannya fokus menyimak rapat, ia terlihat sibuk menatap layar ponselnya. Jarinya bergerak cepat, diduga sedang bermain game. Tak berhenti di situ, asap rokok juga terlihat mengepul di dalam ruang rapat tersebut. Video singkat itu langsung viral di media sosial. Netizen ramai mempertanyakan sikap wakil rakyat yang dianggap tidak mencerminkan etika dalam forum resmi. Yang membuat publik makin heran, rapat itu justru membahas isu kesehatan dan stunting. Sementara di saat bersamaan, ada anggota dewan yang terlihat santai merokok di dalam ruangan. Nama anggota DPRD tersebut kemudian ikut terseret dalam perbincangan publik. Sorotan datang dari berbagai arah, mulai dari kritik soal profesionalitas hingga tuntutan agar ada sanksi tegas dari lembaga DPRD. Ketua DPRD Jember akhirnya buka suara. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian viral tersebut. Kasus itu disebut akan diproses melalui Badan Kehormatan DPRD karena menyangkut etika lembaga. Tak lama setelah viral, anggota dewan yang bersangkutan juga menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Ia mengaku hilaf dan siap menerima konsekuensi atas tindakannya. Di media sosial, reaksi warganet terus bermunculan. Ada yang menyindir, ada yang marah, dan ada pula yang menjadikan momen itu simbol bagaimana publik semakin sensitif terhadap perilaku pejabat di ruang formal. Udah sesuai skenario ya, akhirnya minta maaf, ujung-ujungnya minta maaf ya, anggota DPRD Jember Ahmad Syarih ya, main game plus merokok pada saat rapat mengenai kesehatan. Yang gue bingung ya, kalau main game mungkin kan gak kelihatan ya pada saat rapat ya, tapi ngerokoknya ini loh, kok boleh, kok nggak ada yang tegur gitu loh, padahal itu kan dihadiri oleh banyak kalangan ya, termasuk kalangan kedokteran mungkin, ahli-ahli kesehatan mungkin. Apa emang udah biasa kayak begini? Jadi ya udah emang begitu, emang boleh ngerokok dan pada ngerokok juga. Cuman satu doang aja yang ketangkep kamera nih. Soalnya kalau emang nggak boleh, pasti ada yang negor, ya. Dan gue yakin ini bukan kejadian pertama kali, ya. Tapi pertama kali kelihatan ketangkep di depan kamera. Asem itu kamu lut lo sampai gak bisa nahan ngerokok, Oh, lo lihat ya, ini kan yang hadir banyak banget, ya kan? Nggak mungkin kalau misalnya emang sebenarnya itu tidak diperbolehkan, dia berani ngerokok dan semuanya tuh ya udah biasa aja. Emang kagak nyium? Pada mampet tuh, pada kena COVID. Semuanya yang di sana kagak nyium tuh bau asap. Sini bukan dia doang nih yang ngerokok, yang lain-lainnya sini juga ada nih yang ngerokok nih menurut gue ya. Itu adalah menjadi hal yang biasa karena tidak ada yang negor dan emang mungkin boleh gitu loh. Cuman pas lagi sial aja ketangkep di kamera. Itu yang ngerekam siapa, iseng banget lu. Soalnya kalau
perokok kayak gue gitu emang sih kalau misalnya di rapat enak sambil ngerokok gitu. Jadi otaknya tuh kayak jalan gitu ya, encer gitu loh. Kalau misalnya nggak ngerokok tuh kayak asem, gue juga tahu gitu ya. Aku ntar ide-ide cemerlang gitu kalau misalnya otaknya lagi mampet, mulut lagi asem, takutnya nggak keluar. Iya nggak? Setuju nggak? Emang ya hari sial itu nggak ada dalam kalender. Intinya gitu aja ya. Lain kali ngerokoknya jangan sampai kelihatan kamera, gitu aja. Pejabat cacingan, songong, goblok. Lo itu wakil rakyat, itu forum rapat. Bisa-bisanya lo itu main game sambil ngerokok. Standarisasi jadi pejabat, jadi DPR itu apa sih? Kok bisa-bisanya ya? Bisa-bisanya di depan lo itu ada yang ngomong. Bisa-bisanya lo itu kok sambil ngerokok, sambil main game. Ih, cacingan. Memalukan ya, anggota DPRD yang lagi rapat merokok, main game, main handphone ya, di dalam ruangan lagi membahas tentang kesehatan, dia justru merokok, main game ya. Kayak ginilah kualitas DPRD, sangat memalukan ya, sebagai rakyat yang melihat ini ya, nyaris sakit hati ya, gaji bulanan banyak ya kan, sedangkan dia main game ya. Hei cungkring, enak kok ya? Begitu viral ketika rapat merokok sambil main game, sekarang minta maaf. Hah? Kau anggap negara ini mainan buat kau? Ini banyak ini mental-mental pejabat kita seperti si cungkring ini. Ketika rapat molor, ketika rapat main game, bahkan ketahuan judol, ketahuan nonton film dewasa. Hah? Memang bangsat kalian ya. Kami bayar pajak ya, mati-matian untuk gaji kalian. Ternyata kalian sendiri kinerjanya seperti ini. Tai kalian ya. Nah, ya kayak gini role model DPRD atau calon menteri yang bakal kepake lama di Indonesia. Kosong, gak ada isi, belagu, memegang wewenang dan kekuasaan dengan rasa aman. Gue yang gak mau rasis ngomongin fisik kayak, iya elah, please lah jangan yang jelek lo ambil semua. Bisa main game sambil rokok pas rapat, padahal ada orang ngomong di depannya. Gak ada akhlak. Mewakili pendidikan tapi gak terdidik sama sekali. Gak usah minta maaf dengan rendah hati, gak pantas pak. Emang udah lulus itu masuk ke circle pejabat Konoha kalau begitu. Admin Gerindra perpanjang deh masa jabatannya. By the way, kilaf itu sesuatu yang gak disengaja. Misal lu kepentok tiang listrik atau kesandung kaki meja, nah itu kilaf karena goblok, karena gak hati-hati dan ceroboh. Ini main game dengan penuh kesadaran, dibilang kilaf. Kayak anak TK kepergok nakal gak sih? Kan udah hal biasa ya hal begini. Bahkan ada yang tidur pas rapat gak minta maaf tuh. Ya udahlah ulangi lagi aja. Kan ntar juga klarifikasi minta maaf terus gajian. Gak usah sungkan gitu sama rakyat pak ya. Mereka pada pemaaf kok. Kalau di luar negeri iya ini aib begini nggak akan kepake. Dilihat partai pun tak sudi. Koreksi kalau benar. Oh nanya gue yang kayak gini dipilih karena anak iya ya atau hidup di pesantren. Pengen juga gue makan gaji buta. Lagian guna minta maaf apa coba? Kan tetap gajian. Sistem di negara ini sih yang bermasalah karena menerima orang yang seperti Anda dengan tangan terbuka. Boro-boro mikirin solusi, menyampaikan aspirasi rakyat, menyuarakan tentang pendidikan, moralnya dulu deh ya. Atau attitude gitu kalau punya. Tapi nggak usah, yang penting patuh ke penguasa. Biasanya sih gitu, aman tuh, Jaya Sentosa. Tulis pendapat kalian, share video aku, follow akun ini. Ini parah banget nih orang yang edit sampai begini banget. Ini aslinya nggak gini banget kok. Oke, lu tahu kan kasus yang sebenarnya ada menimpa kasus orang DPRD yang lagi main game pas lagi rapat tuh. Iya, jadi dia tuh lagi main rapat sambil nyebat, terus lagi kayak kondisi kayak gini, dia tuh anggota dewan gitu, anggota dewan DPRD gitu. Tapi kasusnya udah disidang. Dan kalian tahu nggak Partai Gerindra ini ketuanya siapa? Ya sebenarnya Partai Gerindra tuh ketuanya adalah Pak Prabowo Subianto. Makanya kasusnya tuh jadi gede banget. Apalagi dia itu ternyata anggota termuda gitu. Sampai pada akhirnya dia ngomong tuh pas di wawancara sama banyak orang, dia ternyata ngomongnya karena dia adalah saya manusia biasa. Makanya heboh banget ya kasus kemarin. Tapi kita juga semua manusia biasa. Tapi ya, udah seumur segini, terus posisi lu kayak gitu ya tetep aja lu salah gitu. Bilang aja salah ya udah. Tapi sebenarnya udah bilang klarifikasi minta maaf juga sih. Tapi menurut kalian gimana tuh?